hari ini ada di Pulau Braga. Kenapa Braga berebut kenangan? Kenapa milih Braga? Bukan hanya soal kita mau bikin apa, tapi kita itu berhadapan bukan hanya dengan masalah-masalah estetika, panggung, acting, lampu, suara, tapi kita berhadapan dengan ruang. Bagaimana kita bisa kayak menyampaikan ide yang kita miliki sebagai seniman dengan kenyataan yang ada di masyarakat. Bagaimana kita bisa bernegosiasi antara ide yang kita idealisasikan dengan kenyataan yang ada di lapangan. Menggembirakan, tapi seperti ini, seperti di ruang publik banyak sekali disrupsi yang harus kita alami karena memproduksi teater di ruang publik itu sangat berbeda dengan memproduksi teater di gedung. Karena kita nggak cuma berhadapan sama cerita, sama aktor, bukan hanya memijam tempat, tapi juga mencoba mengondisikan ruang yang nggak bisa kita kontrol secara utuh. Karena kalau kita ingin mengontrolnya, kita justru jadi penjajah karena kita ingin menguasai ruang. Nah, pertanyaannya bagaimana teater ruang publik itu bisa jadi teater yang bersama dengan ruang, bukan menjajah ruang. Sulit sekali untuk bisa meyakinkan kalau teater kami ini bisa saja tidak memerlukan, tidak usah dirisaukan soal keramaian, soal kemacetan, soal keributan. Contohnya di pertunjukannya Gerilya Bunyi dari Ganda. Dia itu membuat satu proses pertunjukan yang jauh sekali dari melibatkan keramaian, bahkan sangat berbaur. Ada Ganda, ada Sophia yang sangat benar-benar mungkin tidak akan, jika tidak di branding sebagai teater, mereka itu tidak akan dianggap sebagai teater. Sedangkan kita teater ruang publik yang dituntut untuk bisa mengakar dengan sumbernya, dengan masyarakatnya, dengan ruangnya, dituntut untuk tidak terlalu mengkonstruksi atau tidak terlalu mendistorsi ruang tersebut. Ya, sejak awal ini adalah pikiran bersama dari teman-teman Jalan Teater untuk mewarnai Kota Bandung dengan salah satu, atau mungkin lebih luas lagi, teater di Indonesia, membuat salah satu festival yang memberi ruang pada praktek-praktek teater di ruang publik. Gitu. Trap dipilih sebagai nama sebuah festival. Trap di sini juga bisa bermakna beragam juga. Dia bisa sebagai akronim teater ruang publik, tapi juga bisa sebagai metode ya, atau praktik di mana teater ini diterapkan dalam berbagai konteks, dalam berbagai tujuan gitu ya, sehingga di sana teater bisa membuka kemungkinan lain. Terap di situ menerapkan teater dalam berbagai konteks. Nah, festival ini memilih perjalanan pertamanya di Bandung, di satu tempat yang sangat cukup terkenal ya, plus minusnya, negatif positifnya. Tempat itu adalah Braga gitu. Braga adalah ruang publik paling diperhatikan oleh banyak orang dari Bandung, luar Bandung, masyarakat umum ataupun pemerintah berlomba-lomba memaknai atau bahkan mungkin melegitimasi Braga gitu. Nah, kenapa Braga berebut kenangan? Itu kan kalau kita padatkan jadi Braga Beken ya, berebut kenangan. Kita pengen meminjam Braga Beken yang diciptakan oleh pemerintah, tapi sebenarnya Braga Beken sendiri tidak pernah
tidak pernah benar-benar memfasilitasi kenangan penduduk warga setempat gitu. Jadi kita ingin bersaing gitu dengan Braga Beken, bersaing bukan dengan cara maksudnya ingin menyaingi bisnis ya, tapi bahwa kita memberi sebuah fasilitas, sebuah ruang agar teman-teman di warga di Braga ini juga adalah pemilik kenangan yang sah dari Braga gitu. Jadi bagaimana kita akhirnya ada satu tempat perebutan banyak kenangan gitu, dari kenangan orang-orang, kenangan warga Braga. Kita sebenarnya ingin mendemokratisasi bahwa Braga itu kenangannya itu dimiliki oleh semua orang dan termasuk orang-orang yang menempati Braga itu sendiri, yaitu warga Braga. Jadi warga Braga yang ada di belakang Braga itu adalah kelompok yang selama ini tidak pernah terlihat ya. Braga selalu identik dengan jalan depannya. Nah, kami itu berupaya untuk menjadikan Braga belakang atau kampung Braga yang terdiri dari 3 RW itu, RW 7 dan RW 8 menjadi subjek pertama gitu ya, subjek utama dari pertunjukan, dari semua peristiwa pertunjukan yang ada. Entah itu narasinya, sejarahnya, warganya sendiri gitu, mereka adalah aktor utama dari setiap pertunjukan. Kami berupaya untuk melakukan itu. Adapun seniman yang hadir, mereka hanya tukar kepengrajinan saja gitu. Warga punya kepengrajinannya sebagai warga dengan segala profesinya. Seniman juga mereka adalah satu entitas yang punya kepengrajinannya sendiri. Mereka bertukar bersama gitu untuk menyikapi persoalan-persoalan. Proses pertama tentu saja yang dilakukan adalah saya berdiskusi dengan beberapa rekan di Jalan Teater ya, karena Tra Festival ini diorganisir oleh Jalan Teater. Jadi pertama adalah diskusi dengan Eka, dengan Julfa dan Ujo. Itu yang pertama dilakukan. Lalu diskusi awal itu ya kemudian berkembang menjadi percakapan yang lain, misalnya bagaimana pihak-pihak yang akan dilibatkan begitu, dan kemudian juga berlanjut memilih kurator karena saya kira itu juga penting ya, bagaimana kurator bisa mempertajam konsep estetika dan lain-lain. Di sana kemudian terbentuk lagi program gitu ya. Jadi program ini kami sebetulnya membagi menjadi 3 ya. Pertama ada pertunjukan, yang kedua ada diskusi, dan yang ketiga ada workshop gitu. Jadi hanya 3 itu saja secara garis besar. Tapi pertunjukan, diskusi, dan workshop ini bagaimana dia bisa mengelaborasi capaian dari si Tra Festival ini. Dan sebelum ke arah pertunjukan dan diskusi dan workshop, itu yang dilakukan adalah inkubasi. Inkubasi itu semua seniman yang terpilih dan juga yang terlibat itu berkumpul kita memperkaya pengetahuan masing-masing gitu ya. Kira-kira estetika ruang publik seperti apa, bagaimana proses yang bisa dilakukan ya, bagaimana berkolaborasi dengan warga gitu ya. Kemudian langkah selanjutnya kita ada workshop lagi lanjutan. Saya mengundang Jonet Suryatmoko ya untuk memberikan amatan soal apa itu penonton gitu ya. Yang selama ini penonton ini dibutuhkan oleh teater, tapi seringkali paling minim dibicarakan apa itu penonton. Ada 9 pertunjukan yang tersebar di beberapa area Braga, dan juga ada workshop. Dan workshopnya ini luar biasa. Saya mengundang sutradara teater dari Jepang yang saya kira sangat berpengalaman, Akira Takayama, di mana praktek-praktek pertunjukannya ya seringkali menggunakan metode site specific theater. Lalu selain workshop juga ada kuliah umum, apa itu teater ya menurut perspektif dia, yang tidak lagi sebagai bangunan
yang dimana semua penonton hanya menatap suatu peristiwa yang sama dalam sudut pandang yang sama. Penonton menjadi pasif, menjadi tidak merdeka begitu ya, dan saya kira itu juga menarik ya, memberikan perspektif baru yang barangkali di Bandung kalau boleh dikatakan masih jarang mempercakapkan itu, soal site specific theater. And I staged the Marsters in Hollywood. Kiriman baju itu dari segala arah gitu ya. Iya, jadi diam di sini. Sedangkan aku kan waktu itu nggak bisa turun karena air rumah sebelah jebol. Ada cucu usia 4 tahun, dia ketabrak sama air gede. Terus kaki aku ketiban sama kulkas gimana, jadi nggak bisa keluar dulu waktu itu. Kebetulan sampai malam. Gimnastik Emporium Hot Mama Dance Club bekerjasama dengan ibu-ibu dari RW 08 itu pertunjukan yang berbasiskan pengetahuan ketubuhan ibu-ibu karena mereka mengalami peristiwa banjir di tahun ini di bulan Januari, dan berdasarkan pengalaman ingatan itu kemudian ada satu kenyataan bahwa tidak ada badan penanggulangan bencana daerah di daerah Braga ya, di RW 01 hingga RW 08. Ini kan sangat bahaya mengingat bahwa Braga sendiri berada di pinggiran sungai. Nah, lalu dengan kebutuhan ini, kemudian GE dan Hot Mama lalu berinisiatif membuat sebuah simulasi performatif ya, dengan pengalaman ingatan banjir di bulan Januari. Dan juga bagaimana jika nanti akan datang banjir lagi. Lalu terciptalah sebuah proses simulasi performatif itu. Jadi sore ini tujuan simulasinya adalah ini untuk berlatih kesiapsiagaan. Sofia Kosasi, seniman asal Solo yang dulunya sekolah di Bandung, jadi juga punya konteks soal Bandung, itu tertarik untuk melihat Braga sebagai tempat mejeng. Selamat datang di Jalan Braga. Hari ini kita akan melihat pertunjukan teater kerjasama Sofia. Beri tepuk tangan buat Sofia. Bekerja sama dengan Braga Street Photography. Ini adalah pertunjukan berjudul Biar Foto Lu Nggak Muluk, Wisata Nggak Muluk-Muluk. Beri tepuk tangan dulu buat Opoy. Braga depan ini tempat di mana kita bisa ngelihat orang-orang mejeng, tapi kita juga dilihat oleh orang-orang gitu kan. Ketika kita pose foto di sini, kita sebetulnya bukan hanya kita memperlihatkan diri kita gitu untuk dilihat. Nah, Sofia atau panggilannya Opoy itu bekerja sama dengan Braga Foto Pedestrian Hunter yang biasa mangkal di sini untuk motretin orang-orang yang suka mejeng. Nah, tapi menariknya Opoy itu melihat bukan hanya soal orang-orang yang suka mejeng, tapi juga orang-orang yang merawat Braga. Khususnya perempuan-perempuan yang merawat Braga itu sendiri. Misalnya ada tukang parkir, ada perawat bunga, sama penjual bunga, sama perawat tanaman. Nah, menurut saya karya ini sangat menarik karena dia mengambil bentuk dari keseharian seni yang sudah ada di sini, kesenangan warga untuk berfoto, tapi pada saat yang sama juga mencoba menawarkan perspektif baru, tatapan baru tentang pengalaman memotret dan dipotret itu dengan mengangkat tokoh-tokoh perempuan Braga yang biasanya nggak terlihat, tapi mereka sebetulnya adalah sosok-sosok penting yang merawat Braga itu. Bersama dengan jasa foto kami cukup dengan berdonasi 5.000 saja. Banturang Bandung Tour on Angkot adalah karya kolektif Arungkala. Muatan udah nggak ada,
bensin tetap kita kan operasional ya tiap hari di jalan, betul nggak? Betul. 50 lagi. Mereka menggunakan angkot, sebuah transportasi yang dulu sangat-sangat populer di Bandung ya. Tapi kemudian sejak munculnya ojol mulai memudar fungsinya juga kemunculannya di Kota Bandung. Nah, Arungkala ini kemudian berkolaborasi dengan beberapa supir angkot untuk mendengarkan cerita mereka tentang perubahan sosial yang terjadi di jalanan. Teman-teman Arungkala ini adalah mahasiswa sejarah. Jadi mereka punya ketertarikan yang sangat besar pada sejarah, punya keterampilan mencari arsip-arsip sejarah juga. Mereka menggabungkan cerita-cerita dari para supir angkot, ingatan-ingatan para supir angkot soal jalanan, soal negosiasi sama tukang palak, obrolan sama pengamen, cerita-cerita horor yang ditemukan di jalan. Mereka menjalin cerita-cerita itu dengan arsip-arsip soal dari koran-koran lama di Bandung tahun 50-an, 60-an, soal perubahan yang terjadi ketika jalanan mulai diaspal, ketika mulai muncul mobil menggantikan kuda. Braga ini adalah salah satu jalan pertama yang diaspal di Bandung. Jadi mereka juga mengangkat sejarah jalan, bukan hanya dari namanya, dari gedung-gedungnya, tapi secara literal soal jalannya dan perubahannya. Ketika muncul mobil, kuda-kuda tuh banyak yang mengalami kecelakaan juga ternyata karena kaget sama mobil. Nah, itu dihubungkan dengan sejarah supir angkot yang sekarang juga harus berhadapan dengan teknologi baru. Gitu. Nah, semua kisah itu dikemas dalam pertunjukan teater di atas angkot, dan dalam perjalanan itu kami juga mampir ke sebuah pasar, di mana di pasar itu ada museum yang namanya Museum Orang Biasa. Museum Orang Biasa itu isinya ya arsip-arsip juga, catatan-catatan, cerita-cerita para supir angkot yang kemudian dibuat jadi buku-buku kecil. Ya, kalau agen wisata ingatan tuh mereka memang mencoba Untuk kakak siapa tadi? Zania. menawar bandros yang tadinya adalah alat wisata hiburan dengan narasi yang melulu soal warisan kolonial, Bandung yang diciptakan oleh kolonial. Nah, oleh mereka justru dibalik gitu. Bandros itu menjadi cara bercerita warga yang tergusur di kota Bandung, dan bagaimana mereka berkunjung ke titik-titik tempat yang justru menjadi ruang perlawanan warga. Yang masyarakat yang kami ceritakan tadi itu berkelindan hampir setiap tahun di situ. Kami juga meminjam cerita-cerita mereka, tuntutan-tuntutan mereka, apa yang terjadi ketika mereka di sana. Adalah bentuk penjajahan. Kami tidak terima jika harus pergi. Kisah tentang bagaimana Braga di masa lalu, Braga saat ini, dan tentang harapan di masa depan. Nah, jadi kami saling berbagi cerita melalui telepon. Nah, jadi aku menelpon mereka dan kami berbagi cerita. Lalu telepon itu peristiwa saling telepon itu aku rekam dalam audio sehingga menjadi bunyi yang lain di dalam kisah di dalam gerila bunyi ini. Dengarnya kayak suara. Nama pertunjukan kami adalah Topeng Kucing. Sebenarnya ini bentuk respon dari gedung yang kita buat pertunjukannya, yaitu gedung The Majestic. Itu dulu konon katanya ada tulisan anjing dan inlander dilarang masuk. Jadi kami mencoba meresponnya dengan bagaimana kalau misalnya peristiwa itu kita ulang kembali, tapi dalam bentuk orang-orang yang memakai topeng kucing. Sebenarnya itu sih. Kita kejar adalah sebenarnya aksi reaksi apa yang terjadi ketika seluruh orang berada dalam ruangan yang sama, tapi dengan perlakuan yang beda.
Sebenarnya itu yang kita coba lihat karena kita berangkatnya dari dulu sejarah segregasi di gedung ini. Itu ada pemisahan kelas terhadap siapa aja yang masuk gitu. Jadi itu yang kita coba. Film produksi pertama dengan cerita Indonesia itu dan diputar di sini adalah cerita Lutung Kasarung, yang artinya monyet hitam tersesat ya itu. Terus juga film itu kebetulan diproduksi dan disutradari oleh sutradara dari Belanda dan dimainkan oleh orang-orang yang dekat dengan orang-orang Belanda, kayak gitu sih. Braga-Bragaan adalah karya teater Serum. Saya adalah pemandu tur hari ini. Mereka melihat Braga sebagai, awalnya keresahannya adalah Braga sebagai tempat yang sebetulnya ruang publik, tapi pada saat yang sama tidak dimiliki oleh semua orang, khususnya oleh warga Braga yang ada di belakang kampung ya. Yang di belakang Braga ini ternyata ada kampung, makanya mereka punya tadi ada satu slogan, hey di Braga juga ada warganya gitu kan. Karena ketika kita mengalami Braga yang kita lihat cuma toko-toko, kita lihat pohon, kita lihat tempat duduk, kita menikmati Braga, tapi kita lupa bahwa dari jarak beberapa meter aja ada orang juga yang hidup di sini gitu, yang hidupnya sudah sangat panjang, berpuluh-puluh tahun. Nah, Serum ini, teater Serum kemudian berkolaborasi dengan sejumlah warga Braga, khususnya yang sepuh-sepuh yang punya pengetahuan dan ingatan-ingatan soal Braga, untuk memunculkan pengetahuan itu ke Braga Depan ini. Karena Braga Depan ini kan yang dijual adalah sejarah ya, banyak teman-teman datang ke sini karena banyak gedung-gedung kolonial, banyak tempat-tempat makan yang zaman dulu gitu. Ingatannya itu yang biasanya diingat oleh orang-orang, ingatan orang-orang yang kaya atau elit, ingatan orang-orang yang punya toko atau punya pemerintah, di mana pemerintah bisa pasang apa aja di sini. Nah, oleh teater Serum, ingatan warga juga dianggap sama berharganya, sehingga ingatan-ingatan itu dibuat dalam bentuk permainan-permainan. Serum menggunakan dramaturgi permainan, mereka bentuk regu, kemudian para peserta atau penontonnya akan mengunjungi berbagai macam titik-titik ingatan yang dimiliki warga itu. Di akhir pertunjukan, para peserta diajak untuk berbagi soal harapannya. Apa sih harapannya untuk Braga ke depannya? Karena selama ini perencanaan Braga atau bahkan perencanaan kota secara umum itu biasanya melibatkan warga tuh hanya sebagai dekorasi ya, sebagai undangan. Ayo ikut sosialisasi program atau ikut launching. Nah, lewat dramaturgi yang ditawarkan oleh Serum ini, warga itu betul-betul diposisikan di depan, dibayangkan sebagai orang-orang yang juga punya hak untuk ikut terlibat dalam perencanaan kota atau perencanaan Braga. Buatan masa lalu. Yang lain, Bon Papet nanti akan dengan teater boneka. Boleh sekarang kita main di sini, boleh? Mau tidak? Mereka akan kayak berusaha meminjam ingatan dari warga yang mereka tidak memiliki akses terhadap air bersih karena air bersihnya sudah diambil oleh apartemen dan juga hotel dan berbagai macam moda bisnis di Braga, atau juga bagaimana kurangnya cahaya yang bisa masuk ke ruang warga karena terhalang oleh gedung-gedung. Nah, berdasarkan kenyataan ini lalu mereka akan membuat sebuah tur teater boneka yang akan mengajak anak-anak di warga Braga itu untuk mengalami peristiwa-peristiwa apa sih yang menyebabkan kita kurang cahaya dan kurang air bersih. Boneka dari anak-anak kampung dan apa di Braga. Ini Kia
Nabrak spesial bersama Bon Puppet membawa sebuah gerobak dorong yang bernama Taman Dorong. Di sini datanglah binatang-binatang. Temanya Braga gitu, saya riset di Braga gitu, banyak yang bergaya atau mejeng. Ngabaraga itu mejeng artinya dalam bahasa saya. Kuring teh ceria dengan kaki nama hukum. Nah, si kanu arah remuk gitu. Memprioritaskan masyarakat. Jalan-jalan di Braga, mendakan istri anu gelis. Ya tentu saja banyak hal yang menarik ya, karena proses penciptaan teater ruang publik ini memang berbeda. Perlu ragam metode ya, bagaimana berkolaborasi dengan warga juga dinamikanya juga beragam ya, bagaimana menyikapi situasi-situasi itu. Terus juga ini juga berkaitan dengan ruang publik, yang dimana ruang-ruang publik itu terikat dengan negara ya. Jadi proses-proses itu cukup menantang lah ya, tidak semudah yang kita bisa bayangkan gitu ya. Banyak pendekatan yang harus dilakukan dan mau tidak mau ya mesti menempuh jalur itu ya, birokrasi itu ya. Terus juga dengan seniman juga beberapa butuh waktu beradaptasi ya. Jadi misalnya hal yang menarik adalah saya mendengar bahwa proses latihannya itu mungkin hanya 2 kali, hanya 3 kali, tapi hampir 2 minggu itu cuma nongkrong aja dengan warga gitu ya, makan-makan dengan warga. Tapi justru itulah bagian penting dari proses teater ruang publik ketika berkolaborasi dengan warga. Tapi yang menggembirakan justru mungkin ya, banyak banget antusias dari publik, dalam hal ini warga terlibat benar. Misalnya tadi Oda menceritakan bahwa banyak warga yang tiba-tiba bagi mereka naik bus bandros itu kan memang rutin, tapi gara-gara event ini mereka menginginkan naik bandros itu atau masuk Majestic dan sebagainya. Jadi warga benar-benar juga kami fasilitasi untuk hadir dalam setiap pertunjukan dan terlibat dalam pertunjukan. Lalu juga warga umumnya Kota Bandung, sebagai set pertama festival ini terjadi, antusias dari publik cukup besar gitu. Banyak yang bertanya, banyak yang, terutama karena awalnya kami cukup ragu, ini mungkin baru juga, teater saja festival masih asing gitu, ini teater ruang publik. Jadi ya banyak hal seperti itu. Terselenggaranya Trap Festival ini tentunya sangat dipengaruhi oleh adanya Dana Indonesiana gitu ya. Ini adalah sebuah kesempatan yang sangat harus dimanfaatkan oleh teman-teman pelaku seni dan budaya di Indonesia, dengan dana yang juga semakin berkembang dari tahun ke tahun gitu kan. Jadi pada saat Dana Indonesia ini muncul, saya excited banget gitu kan. Saya personal excited banget, dan kemudian akhirnya juga terlibat bersama Jalan Teater menjadi salah satu penerimanya, dan kemudian merasakan sendiri bagaimana harus mengelola dana ini dengan baik gitu. Satu lagi yang cukup menarik adalah di pelaksanaan festival teater ini kami dapat sponsor dari BRI Live, dan itu membuat kami jadi bisa memberikan kita berikan fasilitas kepada teman-teman seniman, asuransi gitu ya. Jadi kalau terjadi apa-apa selama pelaksanaan tuh ada
asuransi, dan ini sebenarnya sesuatu yang sudah biasa terjadi di luar negeri gitu, tapi di Indonesia tuh belum ada yang berpikir sampai itu, dan kita coba terapkan di sini walaupun belum bisa semuanya karena ternyata banyak sekali gitu peserta banyak sekali seniman yang terlibat, tapi beberapa menyambut baik dan ingin diikutkan ke asuransi itu. Jadi ini juga salah satu bagaimana kita bisa sustain, bagaimana membangun ekosistem seni dan budaya yang betul-betul bisa dihidupi kita semua gitu. Festival Terap tahun ini judulnya Braga Beken, Braga berebut kenangan, meruang waktukan ingatan warga, tagline-nya. Harapannya semoga ingatan-ingatan yang sudah kita munculkan lewat peristiwa teater ini bisa memunculkan memori baru secara kolektif, baik oleh warga maupun oleh para penonton maupun oleh warga Braga yang mungkin selintas aja lewat, untuk mengingat bahwa sebetulnya warga dan orang-orang biasa itu juga punya ingatan yang berharga secara kritis untuk membentuk ruang bersama kita ini, ruang publik bersama kita. Harapannya ada perasaan kebersamaan itu soal kekuatan ingatan kolektif kita dan kemampuan kita sebagai warga lewat seni untuk mengekspresikan dan mengartikulasikan pengetahuan-pengetahuan kita itu. Program ini tuh bukan program yang sifatnya festival ya, tapi ini karena ini teater ruang publik dan teater ruang publik itu basisnya adalah komunitas, berarti setelah acara itu tetap berlanjut yang bukan sekedar memproduksi pertunjukan, tapi misalnya ada workshop lanjutan, ada hot mama mau bikin latihan tari, aku misalnya dengan kita diminta bikin workshop kurasi 17 Agustus, atau ada yang ingin diajarkan manajemen pertunjukan. Jadi akhirnya bagaimana sih proses antar seniman dan kolaborator itu terus berlanjut, bukan hanya dibatasi oleh festival. Teater ruang publik menjadi satu bentuk teater yang menjadi opsi dan cukup dikenal. Kemudian kita juga bisa dapat dukungan, baik secara dukungan lah intinya. Kita tidak berharap materi atau apa, setidaknya kami bisa mengakses ruang-ruang publik ini dengan kreasi kami, dengan wacana yang kami punya, dengan visi yang kami punya sebaik-baiknya, tanpa meninggalkan kesan buruk bagi siapapun, bagi publik, bagi pemilik ruang publik, bagi seniman, bagi semua orang. Teater ruang publik ini ya sebagai ruang belajar, bagaimana memahami ruang, bagaimana memahami publik, memahami warga, memahami teater yang seringkali kita memaknai kata-kata itu seolah-olah sudah final, seolah-olah tunggal begitu ya, padahal konteksnya bisa berbagai macam, sangat beragam, yang jika itu ditempuh itu saya kira akan jadi pengalaman yang menarik ya. Ya, harapannya tentu saja Terap Festival yang kedua bisa terwujud dengan barangkali membuka kemungkinan seniman yang lebih beragam lagi begitu, meskipun tidak menutup kemungkinan seniman yang sekarang juga bisa terlibat lagi, terus juga bisa menjangkau warga yang lebih beragam, lebih membutuhkan akses terhadap ruang, terhadap teater, terhadap isu-isu yang barangkali selama ini terpendam. Nah, program selanjutnya kami akan membuat buku, sebetulnya dokumentasi dari ini semua. Lalu kami juga mungkin masih melakukan pengadvokasian atau pembentukan jejaring kerja pasca festival. Jadi beberapa produk yang memang dia bisa dikembangkan secara mandiri, atau beberapa pertunjukan yang bisa dikembangkan secara mandiri, atau interaksi-interaksi kerjasama di antara kolaborator seniman dan warga yang bisa dilanjutkan secara mandiri, itu akan
kami upping atau kami temani terus gitu. Sampai akhirnya dia terus berkembang sebagai platform-platform baru misalnya gitu. Itu satu. Yang kedua, kami akan membuat buku, ya, buku juga itu sebagai dokumentasi event ini. Dan yang ketiga, kita akan terus mengembangkan webnya. Jadi ada Trap Festival sebagai web, mungkin dia bisa menjadi ruang edukasi ya, termasuk platform penceritaan lah kepada wadah juga bagi teman-teman yang melakukan teater ruang publik. Harapannya sih makin banyak orang tergerak juga melakukan kerja-kerja bentuk pertunjukan seperti ini yang nanti setiap tahunnya bisa kita coba wadahi dalam festival-festival selanjutnya.